Halo, selamat malam Sobat Deka Channel, selamat beristirahat. Pastikan sudah menyelesaikan pekerjaan hari ini. Padamkan lampu, naikkan selimut, dan mari menyelam bersama. Menjalani kehidupan di era Majapahit. Bayangkan jika kamu hidup ribuan tahun yang lalu, di sebuah negeri yang dikenal dengan nama Majapahit. Bukan hiruk-pikuk dunia hari ini, bukan dalam gemuruh kota atau kelap-kelip layar, tetapi di suatu pagi yang sangat tenang, pagi yang lembut seperti bisikan angin yang menyentuh ujung daun padi. Udara masih basah oleh embun malam, dan langit belum benar-benar terang. Di kejauhan, dari balik pepohonan yang tinggi dan rapat, kilau matahari mulai mengendap pelan, mewarnai cakrawala dengan warna jingga yang pucat dan hangat. Kamu berdiri di ambang sebuah pelataran kecil. Atap rumahmu terbuat dari ijuk, dindingnya dari anyaman bambu. Dari celah jendela kayu yang setengah terbuka, keluar aroma harum yang sangat khas. Wangi dupa cendana menyela pelan dalam sebuah tempat kecil dari tanah liat. Asapnya tipis, meliuk seperti tarian, naik ke udara, bercampur dengan semilir angin dari ladang. Di kejauhan, sawah membentang hijau. Hamparannya luas, tenang, dan tak tergesa. Para petani sudah mulai turun ke pematang, langkah mereka perlahan, bisu dalam irama pagi yang seolah tak mengenal waktu. Di sekitarmu, suara alam begitu akrab. Gemericik air dari parit kecil, gemuruh lembut dedaunan yang disentuh angin, suara ayam jantan yang memecah keheningan fajar, dan sesekali denting gamelan dari arah balai desa bergaung pelan seolah datang dari balik kabut tipis sejarah. Majapahit. Nama itu terucap seperti mantra, lembut, panjang, dan bergetar hingga ke dasar jiwa. Sebuah kerajaan besar, tapi tidak sedang kamu bayangkan dalam peperangan atau istana megah. Bukan kisah tentang raja atau patihnya, melainkan tentang pagi-pagi seperti ini, saat hidup berjalan pelan, saat hari dibuka dengan keheningan dan harapan sederhana. Majapahit bukan hanya sebuah kerajaan di peta sejarah, tetapi sebuah rumah besar tempat orang-orang hidup dalam ritme yang seimbang, dengan langit yang lapang, tanah yang subur, dan hati yang terikat pada musim dan langit, pada sungai dan hutan, pada tanah yang memberi dan matahari yang menjaga. Bayangkan jika kamu duduk di tepi sawah, memandang barisan perbukitan jauh di sana yang perlahan muncul dari balik kabut pagi. Seekor burung bangau terbang rendah di atas air yang tenang, tanpa terburu, tanpa tergesa. Segala berjalan dengan irama yang tidak perlu dipercepat, karena di Majapahit, waktu tidak ditentukan oleh jam, tetapi oleh suara alam, oleh matahari, dan oleh hati yang mendengar. Di sekelilingmu hidup dibangun dari kesederhanaan yang dalam. Perempuan menumbuk padi di lesung batu dengan irama yang konstan. Anak-anak kecil menyusuri jalan tanah sambil membawa kendi, mencari air dari mata air yang jernih. Dan para tetua duduk di bawah pohon beringin, berbicara perlahan, seolah setiap kata adalah sesuatu yang patut dihormati, dipilih dengan bijak, seperti menata batu pada candi. Majapahit bukan hanya tempat, tetapi suasana. Suasana yang meresap hingga ke tulang dan napas. Hangat seperti kain lurik yang diselendangkan ibu. Tenang seperti kolam yang memantulkan langit. Tak ada bunyi kendaraan, tak ada layar menyala. Yang ada hanyalah langkah kaki di tanah basah, dan desir dedaunan jati yang berbicara lewat angin. Kamu hidup dalam dunia yang diwarnai oleh tanah merah dan bambu, oleh perahu di sungai,
oleh dupa dan nyanyian kidung. Waktu bukan sesuatu yang dikejar, tetapi sesuatu yang dihidupi. Setiap pagi adalah awal yang baru, tanpa beban dari kemarin. Hanya rasa syukur yang sederhana untuk hari yang terang, udara yang sejuk, dan bunyi gamelan yang jauh dari kejauhan, mengalun seperti mimpi yang belum selesai. Di tanah Majapahit, kamu bukan siapa-siapa, tapi kamu juga bukan tiada. Kamu adalah bagian dari tanah, dari air, dari matahari, dan dari cerita yang mengalir turun-temurun. Diceritakan bukan dengan suara keras, tetapi dengan senyum, gerakan tangan, dan pandangan mata. Dan saat pagi makin terang, ketika sinar mentari mulai menyentuh permukaan sawah, kamu berjalan pelan melewati pagar hidup dari tanaman teh-tehan, menuju tempat di mana hari akan dimulai. Bukan dengan bergesa, tetapi dengan pelan, dengan damai. Karena di Majapahit, hidup adalah sesuatu yang dijalani, bukan dikejar. Dan pagi selalu dimulai dengan diam, dengan wangi dupa, dengan angin dari ladang, dengan langkah yang lambat, dan hati yang terbuka. Majapahit, namanya mengalun dalam napasmu, lembut, tenang, dan tak lekang oleh waktu. Bagian 2, kehidupan sehari-hari rakyat biasa. Bayangkan, pagi yang lambat menyusup masuk ke sela-sela atap rumah-rumah bambu di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari pusat kerajaan. Bayangkan, kamu terbangun bukan oleh alarm atau dering, tetapi oleh suara ayam jantan yang bersahut-sahutan dari ujung halaman. Suara itu bukan bising, melainkan bagian dari nyanyian pagi. Seperti nada pertama dari sebuah lagu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di dapur, yang lantainya masih tanah padat dan dindingnya dari anyaman bambu, ibu mulai menggerakkan peralatan masak yang terbuat dari tanah liat dan kayu. Ada suara lesung ditumbuk, pelan dan berulang. Ada suara api yang dinyalakan dengan meniup pelan bara dari abu malam kemarin. Dan ada wangi yang akrab. Aroma bubur dari beras merah, rebusan daun kelor, dan irisan tempe semangit yang dimasak perlahan. Asap tipis mulai naik dari dapur, menyelinap ke udara pagi yang masih basah oleh embun. Angin berhembus, pelan, sangat pelan, membawa suara ayam, suara lesung, dan suara ranting kecil yang patah di bawah kaki. Semua suara itu tidak saling berebut. Mereka berdampingan seperti nada dalam gamelan yang tenang. Di halaman, kamu duduk bersila menghadap ke matahari yang mulai naik perlahan dari balik pohon randu. Kain lurik membalut tubuhmu, dan sarung tenun yang kamu pakai masih menyimpan hangat dari tidur malam. Kaki telanjangmu menyentuh tanah yang dingin, dan sandal dari kulit kerbau yang sudah bertahun-tahun dipakai tergeletak di sampingmu, menemani dengan diam, seperti teman lama yang tak pernah mengeluh. Sarapan datang dalam tempayan kecil, disajikan tanpa piring, tanpa sendok, hanya tanganmu dan daun pisang yang dilipat rapi. Bubur panas disendok dengan kelopak bunga pisang yang dikeringkan, ditemani ubi rebus yang diletakkan di atas daun pisang, dan segelas air kelapa muda yang dipetik tadi pagi, masih dingin dari batangnya. Dan saat kamu mau makan, tidak ada suara selain angin, dan suara lembut burung perenjak yang melompat dari ranting ke ranting, dan mungkin suara batuk kecil dari tetangga di seberang yang juga sedang bersiap memulai hari. Begitulah pagi di Majapahit, pagi yang tidak sibuk, tidak terburu, pagi yang mengenal keheningan dan menjadikannya bagian dari hidup.
Kain-kain dijemur di pagar bambu, warna-warna tanah dan nila, hasil tenunan tangan yang sabar. Benang demi benang disusun bukan untuk mode, tetapi untuk kebutuhan, untuk menghangatkan tubuh, untuk menutup malu, untuk menandai asal desa. Di sudut lain, seorang gadis duduk di atas tikar pandan. Tangannya cekatan, namun gerakannya pelan. Ia menenun dengan alat kayu sederhana. Ia menyusun pola yang telah diwariskan dari neneknya. Dan angin kembali berhembus. Pelan, sangat pelan, mengangkat helai benang ke udara. Lalu, membiarkannya jatuh kembali ke pangkuannya, seperti tak ingin mengganggu, hanya menyapa. Di seberang sungai kecil, lelaki-lelaki desa mulai berjalan ke sawah, memanggul cangkul, membawa tali pengikat kerbau, dan kadang membawa bekal yang dibungkus daun jati. Mereka berjalan beriringan tanpa banyak bicara, karena dalam keheningan itu ada rasa ingin tahu dan rasa saling tahu, rasa saling mengerti, dan tidak perlu menjelaskan. Di pematang, suara air menetes dari galah bambu yang mengalirkan air irigasi. Kerbau mulai melangkah pelan, membelah lumpur, sementara bajak di belakangnya menggurat tanah, dan matahari naik sedikit demi sedikit, mewarnai lumpur menjadi keemasan. Langkah kerbau berpadu dengan suara lumpur yang terbelah, dan napas panjang petani yang bekerja dalam diam. Di tempat lain, di jalan kecil yang menghubungkan satu dusun dengan dusun lain, para perempuan berjalan menuju pasar. Mereka membawa bakul rotan di atas kepala, berisi pisang, daun-daunan, dan sesekali kain tenun yang ingin ditukar atau dijual. Anak-anak ikut berjalan, kadang berjalan kecil, kadang duduk di pinggir jalan memetik bunga liar. Pasar itu tidak ramai, tapi juga tidak sepi. Orang-orang berbicara dengan suara pelan, saling menyapa dengan sopan. Rahayu, Nimas, ucapnya. Wilujeng enjang kakang. Bahasa yang digunakan tidak cepat, tidak tinggi, tetapi mengalir seperti aliran air sungai. Setiap sapaan mengandung hormat, setiap kata punya tempat. Pedagang duduk di tikar, menata dagangan dalam tenok, dan pembeli duduk di depannya, bernegosiasi sambil tersenyum. Tidak ada teriakan, tidak ada paksaan. Hanya bukanlah semua harga soal nilai barang, tetapi soal hubungan, soal saling mengenal, dan perasaan cukup. Di dekat pasar ada balai bambu, tempat orang-orang duduk sejenak. Ada yang menenun, ada yang mengenyam bakul, ada yang hanya duduk mengamati jalan, menikmati lalu lalang tanpa harus ikut terburu. Dan angin berhembus lagi, pelan, sangat pelan, membawa wangi bunga kenanga yang muncul di pinggir balai, dan suara kicau burung yang menggema dari hutan kecil di seberang. Orang-orang Majapahit hidup tidak untuk mengejar, tetapi untuk menjalani. Hidup bukan soal cepat atau banyak, tetapi soal cukup dan selaras. Pakaian mereka tidak berlebihan. Biasanya kain polos, dengan selendang di bahu dan sulit, dan sandal kulit yang keras. Tapi nyaman karena sudah menyatu dengan bentuk kaki mereka. Semua dibuat oleh tangan. Tidak ada mesin, tidak ada suara bising, hanya suara tangan, kayu, dan kesabaran. Dan ketika matahari mulai condong ke barat, saat bayangan makin panjang dan angin makin sejuk, orang-orang mulai kembali dari ladang dan pasar. Mereka berjalan beriringan
kadang mengobrol pelan, kadang diam dalam keadaan kelelahan. Namun tidak memberatkan, karena mereka tahu hari ini sudah cukup, dan esok akan ada pagi yang lain. Pagi dengan ayam jantan, dengan bubur dan ubi, dengan sarung tenun dan sandal kulit, dengan air angin yang berhembus pelan, sangat pelan. Dan setelah siang benar-benar tinggi, ketika matahari berada tepat di atas kepala dan bayangan menghilang dari tanah, suasana desa sejenak menjadi lebih tenang, lebih lambat dari biasanya. Orang-orang berlindung di bawah pohon rindang, di bawah atap bambu yang meneduhi kolong rumah, atau di pinggir sumur yang teduh oleh daun pisang dan nangka. Anak-anak duduk di lantai tanah sambil memainkan batu kecil dan biji asam. Tertawa mereka tidak nyaring, seperti ditahan oleh udara panas yang malas bergerak. Seorang nenek memintal benang dengan alat yang berderit pelan. Suaranya teratur seperti napas panjang yang dijaga agar tidak memecah siang. Kadang, suara kentongan terdengar dari gardu jaga, bukan sebagai tanda bahaya, tetapi sebagai panggilan berkumpul, entah untuk gotong royong memperbaiki pagar desa, atau hanya untuk mendengarkan petuah dari seorang tetua. Di rumah-rumah, perempuan menyiapkan makanan sore, sayur bening dari daun kedi, ikan asin yang dibakar langsung di atas bara, dan kadang telur bebek dari kolam belakang. Aroma itu menyatu dengan udara hangat, menyelinap lewat jendela terbuka, dan menggoda kerongkongan yang sudah kering oleh debu dan panas. Angin tetap berhembus, pelan, sangat pelan, membawa suara dari dapur ke halaman, dari sawah ke balai, dari bibir anak kecil ke telinga ibunya, seperti benang tak terlihat yang menjahit kehidupan sehari-hari. Di tengah desa, seorang pemuda duduk sambil memperbaiki gagang cangkul yang mulai retak. Tangan kasarnya terbiasa dengan kayu dan besi, tetapi gerakannya sabar, tidak tergesa. Karena ia tahu bahwa alat yang baik bukan soal kekuatan, tetapi soal kesetiaan, soal merawat apa yang menemani kerja sejak pagi buta. Seorang ibu menyulam di teras. Mata dan jarinya begitu akrab dengan pola-pola kuno. Batik parang kecil, garis-garis silang, atau sulur-sulur seperti akar. Tak ada sketsa, hanya ingatan dan tangan yang tahu kemana harus bergerak. Sore mulai merambat masuk perlahan. Dari balik hutan bambu, dari celah pohon aren, membawa bayangan panjang ke tanah dan menyejukkan tanah yang tadinya hangat. Langit berubah dari biru pucat menjadi jingga keemasan. Dan suara burung sore mulai terdengar, menggantikan suara sunyi yang dalam. Kembali angin berhembus, pelan, sangat pelan, menggoyangkan pucuk kelapa, membuat suara serak dari daun pisang tua, dan meniupkan butir-butir abu dari tungku yang mulai padam. Orang-orang keluar dari rumah, berkumpul di sudut-sudut desa, membawa tikar, duduk bersila, bercerita tentang musim, tentang binatang yang menampakkan diri di hutan, atau sekedar diam bersama menatap langit dan menerima bahwa hari sudah hampir berakhir. Tak ada hiburan lain selain cerita tentang leluhur, tentang panen yang besar, tentang hujan pertama yang datang dengan bau tanah basah yang tak terganti. Dan bahasa yang digunakan lembut, mengalun, berisi hormat dan keheningan yang dalam. Anak-anak tidak memotong pembicaraan orang tua. Orang muda mendengarkan sebelum berbicara. Kata-kata tidak dibuang sembarangan. Setiap kata,
seperti tenunan, teratur, sabar, dan punya makna. Seorang lelaki tua mengisahkan tentang pohon beringin tua di ujung dusun, yang konon ditanam sejak zaman Raja Hayam Wuruk kecil. Orang-orang mendengarkan dengan mata setengah terpejam, bukan karena mengantuk, tetapi karena mereka hanyut dalam ritme suara. Dalam ayunan kalimat yang seperti ayunan daun di angin sore. Dan sore pun menjelang malam. Dengan cahaya yang surut perlahan, obor mulai dinyalakan, ditempel di dinding bambu, dan kembali aroma dupa dinyalakan, melambai ke langit atap. Seperti ucapan terima kasih atas hari yang telah dilewati. Dan ketika malam datang, ia tidak datang terburu. Ia datang perlahan. Seperti kain hitam yang dilipat hati-hati menutupi langit dengan lembut. Di langit, satu persatu bintang muncul. Tidak meledak, tidak menyala terang, tetapi hanya hadir. Seperti mata yang mengintip dari balik di layar langit, diam dan menenangkan. Rumah-rumah di desa mulai meredup. Tak ada lampu terang, hanya nyala obor atau pelita kecil dari tempurung kelapa yang diisi minyak kelapa dan sumbu kapas. Cahayanya bergetar pelan, seperti napas. Anak-anak duduk di pangkuan ibunya. Rambut mereka harum minyak kelapa. Kulit mereka hangat oleh pelukan dan kain lurik yang membalut tubuh. Ibu mulai menyanyikan tembang lembut. Bukan untuk hiburan, tetapi untuk mengantarkan mimpi. Mimpi yang tenang, tentang bulan di atas pohon, tentang harimau yang bersahabat, tentang sungai yang bisa berbicara. Ayah duduk di dekat pintu, mengunyah sirih pelan. Menatap malam yang tenang. Kadang, ia bercerita tentang musim hujan yang datang lebih cepat, tentang kayu bakar yang harus dikeringkan lebih awal, tentang bintang tertentu yang menjadi tanda bahwa musim akan berganti. Dan angin masih berembus pelan. Sangat pelan. Membawa suara malam yang khas. Suara jangkrik, suara kodok di kolam, dan suara daun yang gugur perlahan, mendarat tanpa suara di tanah yang lembab. Di langit, bulan mulai naik. Bulat, terang, tapi tidak menyilaukan. Cahayanya jatuh di atap rumah, di tanah desa, di punggung kerbau yang tertidur dekat kandang, dan di wajah anak yang sudah mulai terlelap. Waktu terasa tidak bergerak. Atau mungkin waktu memang tidak perlu bergerak. Ia hanya ada. Seperti malam itu sendiri. Dan orang-orang Majapahit hidup di dalamnya. Bukan melawan, bukan melupakan, tetapi menyatu dengan tenang. Di pojok rumah, seorang perempuan tua mengurai benang tenung yang sempat kusut siang tadi. Tangannya bergerak lambat, tapi mantap. Ia tidak ingin selesai cepat, karena malam itu panjang, dan tenunan itu bukan sekedar kain, tetapi bagian dari hidup. Benang demi benang diurutkan kembali, sambil ia bersenandung pelan. Lagu lama yang bahkan ibunya pun sudah lupa artinya. Di pinggir desa, suara seruling terdengar, sayup-sayup, bukan dari panggung, bukan dari pertunjukan, tetapi dari seorang pemuda yang duduk sendiri di batu besar. Meniup seruling bambu untuk dirinya sendiri, untuk angin malam, dan mungkin untuk bintang. Suara itu bergema pelan, mengalir di antara pohon, menyentuh dinding pohon, masuk lewat jendela, dan menetap di dada orang yang sedang bersiap tidur. Karena tidur, di Majapahit, bukan sekedar jeda dari lelah. Tidur adalah bagian dari hidup yang sakral.
saat mimpi menjadi perantara, saat arwah leluhur bisa hadir, saat pesan-pesan halus dari alam bisa turun, tanpa suara, tanpa bentuk. Hanya rasa yang mengendap di hati saat fajar tiba. Dan ketika malam benar-benar mencapai titik terdalamnya, semua desa sunyi. Tak ada cahaya, hanya bintang. Tak ada suara, hanya alam. Dan napas orang-orang yang tidur dalam kedamaian. Angin terakhir malam itu berhembus. Pelan, sangat pelan, seperti usapan lembut dari tangan yang tak terlihat. Mengusap rambut anak-anak yang tertidur, mengelus daun-daun yang diam, dan membawa pesan kepada bumi bahwa hidup hari ini telah selesai, dan esok akan datang lagi dengan bubur hangat, dengan suara ayam, dengan sandal kulit dan sarung tenun, dengan angin yang tidak pernah absen, angin yang setia, yang akan kembali berhembus pelan, sangat pelan. Bagian 3. Struktur sosial dan kehidupan bangsawan. Di bagian luar istana, halaman terbuka menghampar, dikelilingi pohon beringin, kepuh dan sawo kecil yang rindang. Jalan setapak dari batu andesit membelah halaman itu, dan di sepanjang sisinya tumbuh perdu berbunga wangi, cempaka, kenanga, dan melati hutan. Setiap pagi, pelayan-pelayan istana berjalan di jalur itu, mengganti air kendi, membersihkan dedaunan, dan meletakkan bunga segar di titik-titik pemujaan kecil. Tidak ada suara keras, hanya langkah-langkah pelan, seperti angin yang menelusuri ubin batu dan menyapa pagi dengan hormat. Di ruang dalam, para putra dan putri bangsawan diajarkan tata cara hidup. Bagaimana menyapa, bagaimana duduk, bagaimana mengucap kata. Intinya setiap gerak memiliki makna. Setiap kata harus seimbang antara rasa dan tempat. Mereka berbicara untuk berjalan tanpa tergesa, berbicara tanpa meninggikan nada, dan memandang tanpa menghakimi. Guru-guru mereka adalah orang-orang pilihan, para resi, para pemangku adat, dan beberapa brahmana yang telah mengembara jauh dan kembali membawa hikmah dari gunung dan pertapaan. Mereka mengajar tanpa memaksa, seperti air yang mengisi kendi, perlahan tapi pasti. Dan di sela-sela pelajaran, selalu ada jeda untuk hening, untuk duduk bersila menghadap taman, untuk mendengarkan suara air yang menetes dari pancuran batu, untuk menyerap sunyi sebagai bagian dari ilmu. Ketika hari besar tiba, seperti hari Siwaratri atau hari peringatan leluhur, seluruh istana bersiap sejak dini hari. Pakaian putih, bunga-bunga yang masih basah dari petikan pagi, lilin-lilin kecil dari lemak kelapa, dan air yang diambil dari mata air suci di kaki gunung, semuanya dipersiapkan dengan penuh taksim. Upacara berlangsung dalam irama lambat. Satu persatu bangsawan berjalan ke pelataran tengah, membawa persembahan. Bunga 7 rupa, beras kunyit, dan dupa harum. Mereka melangkah tanpa suara, hanya suara kain yang bergesek dan denting gamelan lembut dari kejauhan. Di hadapan altar batu, mereka bersujud, melipat tubuh hingga wajah menyentuh lantai. Dalam gerakan yang disebut sungkem, sebuah tanda tunduk bukan karena lemah, tetapi karena sadar. Ada kekuatan di atas segalanya yang tak terlihat namun selalu ada. Doa-doa dilantunkan bukan dengan suara tinggi, melainkan dengan nyanyian yang menyerupai bisikan panjang, seperti angin yang bersenandung dari balik pohon. Nyanyian mantra itu mengalun seperti gelombang, naik, turun, lalu menghilang ke langit.
Dan setelah upacara usai, semua orang kembali ke tempat mereka. Bukan dengan gegap gempita, tetapi dengan langkah yang tetap pelan dalam diam yang khusyuk. Malam hari ketika istana mulai redup, beberapa dayang menyalakan pelita, meletakkannya di lorong-lorong panjang, membentuk jalur cahaya yang berkelip lembut. Para abdi dalam duduk bersila di pojok ruangan, menunggu aba-aba namun tidak bersuara. Mereka tahu tugas mereka. Mereka hafal waktu dan gerak. Tidak ada yang harus diteriakan, karena segalanya sudah seperti bagian dari napas. Seorang prajurit berdiri di bawah pohon jambu yang lebat, memegang tombak dengan gagang kayu yang telah mengkilap karena digenggam bertahun-tahun. Ia tidak bergerak, tidak bicara, karena penjagaan bukan sekedar tugas, melainkan lagu diam yang menjaga keseimbangan. Prajurit Majapahit bukan hanya ahli dalam senjata, tapi juga dalam budi. Mereka belajar membaca isyarat alam, mengenali bau udara sebelum hujan, mengerti arti keheningan sebelum bahaya. Dan saat tidak dalam tugas, mereka duduk di pendapa terbuka, membaca naskah lontar, menyulam gagang keris, atau sekedar menatap bulan, menghitung waktu dalam hening. Di pendapa agung, tempat raja menerima tamu dan mengadili perkara, lantainya dari batu hitam yang disikat halus. Tiang-tiangnya dari kayu ulin, tinggi, kokoh, dan menghitam karena usia. Langit-langit dihiasi sulur ukiran, dan di salah satu sudutnya tergantung genta kecil yang hanya berdenting ketika angin lewat, menjadi penanda waktu yang tak terlihat. Ketika raja duduk di atas singgasana kayu jati, ia tidak bersuara lantang, tidak menunjuk dengan kasar. Ia hanya mengangkat tangan dan semua diam. Bahasa yang digunakan penuh tata. Kata daulat, perkenan, ampun, semua mengalir seperti air dari kendi, dingin, bersih, dan menenangkan. Di sekelilingnya duduk para penasihat, orang tua berjanggut panjang, bermata teduh, dan mengenakan pakaian putih polos. Mereka tidak menyela, tidak saling berebut kata. Mereka menunggu hingga diminta bicara. Karena di Majapahit, suara yang paling pelan pun akan didengar selama ia membawa hikmah. Dan raja tidak disebut dengan nama, tetapi dengan sebutan yang seperti doa. Sri Praginda, Prabu, Sinuhun, yang berarti dia yang diangkat bukan karena kekuatan, tetapi karena restu langit dan kerendahan hati. Dan di waktu senja, ketika cahaya mulai meredup di balik pepohonan, ketika langit menjadi jingga tua yang seolah ditulis dengan kuas air, para bangsawan telah lebih datang dari taman belakang istana. Para bangsawan tersebut lebih tua. Rambutnya telah memutih dan langkahnya melambat. Dan taman itu tidak luas, namun dibuat dengan keselarasan yang halus. Ada kolam dangkal berbentuk teratai, ada batu-batu datar tempat duduk, dan ada beberapa pohon manja yang dibiarkan tumbuh tak terlalu tinggi. Buahnya kuning dan mengeluarkan aroma yang samar. Di bawah pohon itulah mereka duduk. Tidak ada membahas kekuasaan, tidak pula merancang strategi, tetapi hanya untuk mengingat masa muda mereka, ketika mereka telah belajar mengatur nada suara, menguasai langkah tari istana, dan mengenal makna dari setiap bentuk hening. Seorang dari mereka kadang akan mengutip syair lama, kalimat-kalimat dalam bahasa Kawi yang terdengar seperti alunan angin dari masa lampau. Langgeng rasaning cenana, saking jati tan pisah. Artinya, hikmah sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam yang tidak pernah tercerabut.
Mereka tidak saling menjawab, mereka hanya diam, karena di Majapahit, diam adalah bahasa. Bahasa untuk mendengarkan tanah, mendengarkan langit, dan mendengarkan hati sendiri. Sementara itu, di ruang lain dari istana, para abdi dalam membersihkan kembali ruangan. Lantai disapu dengan serabut kelapa, patung diseka dengan minyak daun sirih, dan dupa mulai dinyalakan bukan untuk pewangian, tetapi sebagai pengingat bahwa malam telah mendekat dan bahwa istana juga butuh tidur. Dayang-dayang mempersiapkan kamar tidur para putri. Mereka mengganti alas tikar, melipat kain tidur, dan menaruhkan di air di sudut ruangan. Tak ada perabot tinggi, tak ada tirai menjuntai dari langit-langit. Yang ada hanya kesederhanaan yang rapi, yang bersih, dan yang mengundang tenang. Salah satu putri, dengan rambut terpanjang terurai, duduk di depan cermin logam yang tidak terlalu bening. Ia menyisir rambutnya pelan-pelan, dengan sisir dari kayu sentul yang beraroma lembut. Setiap helai rambut disentuh seperti benang halus, karena rambut bagi perempuan Majapahit adalah lambang ketenangan dan kesetiaan. Di ruangan yang lebih dalam, seorang resi tua bersiap tidur. Ia tak tidur di pembaringan yang empuk, melainkan di atas tikar pandan dan selembar kain tipis. Dupa masih menyala di sudut ruangan, dan kitab-kitab lontar tersusun rapi di atas rak kayu. Sebelum memejamkan mata, ia membaca satu bait mantra dengan suara yang nyaris tak terdengar. Om Ananta Swastiastu. Semoga segalanya tentram tanpa batas. Itulah doa malam di Majapahit. Doa yang tidak meminta, hanya menerima. Dan malam pun datang sepenuhnya, menyelimuti istana dengan sunyi. Hanya suara jangkrik dan burung malam, hanya desir daun di pohon beringin yang tinggi, hanya suara air di kolam yang mengalir pelan, sangat pelan. Tapi bahkan dalam tidur, tata tetap berjalan. Penjaga masih berjaga, pelayan masih bersiap jika dibutuhkan, dan langit masih menjaga bumi. Seperti sejak awal mula waktu. Karena di Majapahit, bangsawan bukan sekedar nama atau jabatan, tetapi cara hidup, cara bernapas yang lebih lambat, cara bicara yang lebih tertata, cara memandang yang lebih dalam, dan cara mengerti dunia dengan lebih sunyi. Ketika pagi kembali datang, tidak dengan teriakan, tidak dengan keramaian, tetapi dengan cahaya tipis yang menembus kisi-kisi jendela kayu, dan suara burung kecil yang bernyanyi dari taman air. Para bangsawan tidak bangun dengan terburu. Mereka duduk terlebih dahulu di atas pembaringan, menghela nafas panjang, menghadap ke arah timur, dan mengucap syukur. Bukan dengan kata-kata keras, tetapi dalam hati yang diam dan tunduk. Beberapa dari mereka akan melangkah keluar menuju Taman Batu, tempat mereka melakukan semedi pagi, bukan semata untuk agama, tetapi untuk membersihkan pikiran, menenangkan tubuh, dan menempatkan diri kembali ke dalam irama hidup yang mengalun. Ada yang duduk bersila di atas batu datar, di bawah pohon dadap, di dekat kolam teratai yang mulai mekar, dan di tempat yang lain. Mereka menarik napas panjang, melepaskannya perlahan, seiring embun yang menguap dari permukaan air. Di Majapahit, kebangsawanan bukan sekedar darah, tetapi laku. Dan laku utama adalah menata diri, agar selalu selaras dengan alam, dengan masyarakat, dan dengan semesta.
Dalam kegiatan sehari-hari, bangsawan juga memantau jalannya kerja di dalam puri. Bukan dengan nada tinggi, bukan dengan pengawasan keras, tetapi dengan kehadiran yang diam, yang membuat pelayan bekerja lebih tenang, lebih rapi, karena merasa dilihat dalam makna yang lembut. Dalam kegiatan sehari-hari, bangsawan juga memantau jalannya kerja di dalam puri. Bukan dengan nada tinggi, bukan dengan pengawasan keras, tetapi dengan kehadiran yang diam, yang membuat pelayan bekerja lebih tenang, lebih rapi, karena merasa dilihat dalam makna yang lembut. Kadang seorang bangsawan perempuan akan mengunjungi dapur istana, menanyakan kualitas beras, aroma kunyit, dan kelembutan daun singkong yang dipetik pagi itu. Ia tidak mengumando, tetapi menanyakan, dan menanyakan dengan senyum. Dan pelayan menjawab dengan menunduk, dengan suara rendah, bukan karena takut, tetapi karena tahu kata yang rendah seringkali lebih mulia. Para prajurit pun berlatih tidak hanya senjata, tetapi juga tari, karena tubuh yang mampu menari adalah tubuh yang tahu irama, dan irama adalah inti dari segala tatanan dari gerakan pasukan hingga gerakan jiwa. Ada hari-hari khusus di mana para bangsawan berkumpul di pendapa utama menyaksikan pementasan tari klasik, tari bedoyo, tari serimpi, tari panji. Para penari melangkah seperti bayangan air, tangan mereka bergerak seperti asap, dan wajah mereka selalu tetap, tidak menunjukkan emosi, karena dalam kesenyapan wajah, terkadang dalamnya rasa terkandung di situ. Dan para bangsawan tidak bertepuk tangan, tidak bersorak. Mereka hanya menunduk sedikit dan memberi penghormatan diam-diam kepada keindahan yang lahir dari kesabaran. Seusai pertunjukan, mereka akan berjalan kembali ke ruang istirahat, melewati lorong batu yang sunyi, diiringi semilir angin malam yang membawa wangi dupa terakhir dari altar tengah. Kadang, malam itu ditutup dengan tembang, dinyanyikan oleh seorang sinden tua, duduk bersila di tengah lingkaran lampu minyak. Suara sinden itu tinggi, namun tidak melengking. Ia menembus malam seperti kabut, mengisahkan cerita-cerita lama, tentang Kendedes, tentang Raja Airlangga, tentang seekor burung yang menyampaikan pesan kepada dewa, dan para bangsawan mendengarkan. Bukan sekedar untuk hiburan, tetapi sebagai pengingat bahwa mereka bukan pusat dari segala hal, melainkan bagian dari jalinan besar yang telah ada jauh sebelum mereka dilahirkan. Bagian 4. Suasana ibu kota dan hiruk-pikuk kehidupan. Bayangkan pagi menyapa bukan dari suara ayam jantan, bukan dari desir daun di tepian hutan, tetapi dari gema langkah kaki, langkah yang banyak, berbagai arah, berbagai ritme. Bayangkan kamu terbangun di tengah sebuah kota besar, di jantung Majapahit, tempat orang-orang dari berbagai penjuru berkumpul, dari desa-desa pedalaman, dari pesisir utara yang ramai, dari daerah tinggi yang dingin, bahkan dari negeri-negeri seberang laut yang membawa dagangan, membawa bahasa, dan membawa cara hidup yang berbeda. Inilah ibu kota Majapahit, sebuah tempat yang tak hanya hidup, tetapi bernapas bersama banyak jiwa. Jalan-jalannya lebar, berlapis tanah padat yang dipijak oleh roda pedati dan sandal kulit, dipenuhi oleh bau rempah.
suara tawa, dan warna-warni kain dari berbagai negeri. Di pelabuhan, kapal-kapal besar telah bersandar sejak fajar. Dari kejauhan, layar mereka sendiri seperti sayap burung besar. Dan lambang kayu mereka mengandung barang dari negeri yang jauh. Ada kapal dari Tiongkok membawa porselen biru putih yang mengilap seperti air sungai. Ada kapal dari Champa yang membawa kain tipis beraroma bunga kering. Dan dari arah barat, kapal dari India berlabuh dengan karung-karung berisi kapulaga, pala, dan permata kecil yang dibungkus dalam daun pisang kering. Pelabuhan itu tak riuh dengan teriakan, tapi dipenuhi oleh suara yang tak pernah diam. Suara kayu yang digeser, suara tali ditarik, dan suara air yang mengayun lembut di antara perahu. Para juru muat bekerja dengan tubuh berpeluh, namun mata mereka tenang. Mereka tahu bahwa hari akan panjang, dan barang-barang itu harus dipindahkan perlahan, tanpa gegabah, tanpa mengganggu keseimbangan kapal yang berdetak pelan seperti dada makhluk hidup. Dan dari pelabuhan, rempah-rempah dan barang berharga itu dibawa ke pasar besar. Pasar itu berdiri di tengah kota, beratap daun nipah yang ditata seperti sisik ikan. Lorong-lorongnya sempit, tetapi tidak sesak, karena semua orang tahu jalan mana yang harus dilalui, ke arah mana yang harus dihindari, dan kapan harus berhenti sejenak. Dan tidak lupa memberi jalan kepada mereka yang lebih tua. Di dalam pasar, kamu akan mencium bau yang tidak bisa dijelaskan dalam satu kata. Ada aroma kayu manis yang tajam, ada bau kunyit yang lembab, aroma ikan asin yang menggantung di tali, dan wangi bunga melati yang diletakkan di atas daun pisang untuk dijual sebagai persembahan. Pedagang duduk bersila di atas tikar dengan barang dagangan tersusun di depan mereka. Benang sutra, buah delima, minyak wijen, kapur sirih, batu akik. Mereka tidak meneriakkan harga, tidak memanggil pembeli dengan paksa. Mereka menunggu, dan jika kamu mendekat, mereka akan bicara pelan dengan senyum kecil yang tak berlebihan. Di tengah pasar, seorang pengembara dari negeri jauh memainkan seruling bambu. Nada-nadanya melayang ringan. Suara seruling menyatu dengan langkah kaki. Suara ayam dalam keranjang dan dengung pembicaraan dalam bahasa yang berbeda-beda. Bahasa Kawi terdengar di sela-sela itu, bukan dengan nada agung seperti di istana, tetapi dalam kalimat yang mengalir, santai, dan sopan. Digunakan untuk menyapa, untuk menawar, atau untuk mengucap terima kasih sebelum beranjak. Kadang di sudut pasar, akan terlihat pertunjukan kecil. Seorang dalang duduk di balik layar tipis, memainkan wayang kulit dengan tangan yang gemetar lembut. Cahaya lampu minyak di belakangnya menimbulkan bayangan panjang. Arjuna, Sri Kandi, Semar bergerak pelan di layar putih. Dengan suara gamelan mini yang dibunyikan oleh dua orang anak muda. Tabuhan kendang, suara saron, dan denting kenong, semuanya mengalun dengan tempo lambat, seolah ingin mengingatkan bahwa di tengah kesibukan kota, masih ada ruang untuk hening, masih ada waktu untuk mendengarkan kisah lama. Dan kamu akan duduk di sana, di antara orang-orang yang tak kamu kenal, merasakan kehangatan tanah di bawah kakimu, dan angin sore yang bergerak pelan di antara atap-atap pasar. Karena di Majapahit, bahkan keramaian pun memiliki nadanya sendiri. Nada yang tidak meninggikan suara, tidak mendorong waktu, tetapi membiarkan segalanya berjalan.
dengan irama yang telah diwariskan sejak zaman nenek moyang. Menjelang sore, ketika cahaya matahari mulai condong ke barat, pasar masih hidup. Bukan dalam kegaduhan, tetapi dalam dengung halus yang tak pernah padam. Seorang pengrajin tembikar dari barat kota menata kendi-kendi buatannya. Warna tanah liatnya merah tua, permukaannya halus namun tetap menyisakan kesantangan yang membentuk. Ia tidak menawarkan dengan suara, hanya dengan duduk bersila, mengelap permukaan kendi satu persatu, dan menatap setiap pembeli yang datang dengan mata penuh kesabaran. Tak jauh dari sana, di sebuah ruang beratap alang-alang, penenun dari pegunungan menunjukkan hasil karyanya. Sarung-sarung bermotif awan, kain tenun dengan warna biru pekat, dan kuning tanah. Setiap helai benang dihasilkan dari proses yang panjang, yang dimulai dari memintal kapas, mewarnai dengan getah tumbuhan, lalu menenun dengan kayu yang mengeluarkan bunyi tek, 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 yang bisa terdengar hingga di jalanan kecil di luar pasar. Di sisi timur pasar, terdapat ruang terbuka yang dipakai oleh para penari, bukan penari istana, bukan yang mengenakan mahkota emas dan gelung tinggi, tetapi penari rakyat dengan tubuh lentur, kaki telanjang, dan mata yang tak pernah berhenti menatap ke depan, menyampaikan cerita melalui gerakan, bukan suara. Mereka menari dalam irama yang tidak tergesa, dengan gerakan tangan seperti daun tertiup angin, dan kaki yang menghentak tanah seperti akar yang tumbuh. Irama gamelan kecil mengiringi. Beberapa kendang dan bonang dimainkan oleh pemuda desa dengan tempo lambat, seperti detak jantung bumi. Dan orang-orang menonton, mereka berdiam diri sambil berdiri, tidak bersorak, tidak tertawa keras. Mereka menyimak. Karena di Majapahit, seni bukan untuk menghibur, tetapi untuk mengingatkan tentang asal, tentang watak, tentang makna hidup yang tersembunyi di antara gerakan. Menjelang malam, pelan-pelan pasar mulai kosong. Tikar-tikar digulung, barang-barang dagangan dikemas dalam keranjang rotan, dan lentera-lentera bambu dinyalakan satu persatu. Cahaya tidak terang, tetapi cukup untuk menerangi langkah pulang. Di pinggiran kota, penginapan-penginapan sederhana menanti para musafir. Bangunannya dari kayu dan bambu, lantainya tanah padat, dan di sudut ruangan diletakkan kendi berisi air dari sumur dalam. Tidak ada ranjang empuk, hanya tikar pandan dan bantal dari kapuk. Namun para pengelana tidur dengan tenang, karena angin malam Majapahit menyapu tubuh seperti selimut kayu yang lembut dan setia. Beberapa musafir duduk di beranda, menyeduh air jahe dari kendi hangat, bercerita pelan tentang perjalanan, tentang sungai yang deras, tentang jembatan gantung, tentang hutan yang sembunyi di malam hari, dan orang-orang lain mendengarkan dengan tubuh bersandar ke tiang kayu, mata setengah terpejam, dan senyum kecil yang hanya muncul ketika hati merasa tentram. Di kejauhan, dari arah kota tua, terdengar genting gentah. Mungkin dari wihara, mungkin dari pura kecil, mungkin juga dari kuil yang dibangun oleh saudagar dari jauh. Suara genta itu menyelinap ke udara malam, berbaur dengan suara malam lain. Burung malam, gerik serangga, dan napas kota yang lambat.
sangat lambat. Karena meski ibu kota besar, ia tidak gaduh. Ia tidak pernah marah. Ia hanya hidup dengan napas panjang, dengan denyut yang dalam, dengan irama yang tak bisa dipercepat. Seorang penyair duduk di teras rumahnya, menatap langit yang mulai penuh bintang. Ia menulis di atas daun lontar dengan ujung pisau tajam dan hati yang hening. Tulisannya berbunyi, negara Kertagama bukan hanya nama, tetapi napas dari segala yang diam, yang tak terlihat, tapi dirasakan. Di seberangnya, seorang ibu menidurkan anaknya. Ia menyanyikan tembang sederhana, lagu tentang sungai, tentang bintang, tentang raja yang adil. Suara ibu itu tidak tinggi, tidak mengandung drama, tapi cukup untuk membawa anak itu masuk ke dalam mimpi. Dan malam terus bergulir. Obor mulai padam satu persatu. Suara berkurang hingga hanya tersisa bunyi angin dan bisikan bahasa Kawi di antara mimpi-mimpi orang-orang yang tidur. Pelan, sangat pelan. Seperti riwayat panjang yang terus hidup di dalam tubuh kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Di bagian kota yang sedikit lebih tinggi, di mana tanah ditata menjadi teras-teras bertingkat, berdiri bangunan-bangunan kayu beratap genting merah, tempat tinggal para pejabat dan keluarga saudagar yang telah lama bermukim. Halaman mereka penuh bunga kamboja, dan dinding dihiasi ukiran yang menceritakan kisah dari kitab Ramayana, tentang Rama yang berjalan menembus hutan, tentang Sinta yang setia, dan tentang Hanuman yang melompati lautan dalam satu tarikan napas. Tapi di Majapahit, bahkan di rumah besar itu, tidak ada kemewahan yang berlebihan. Segalanya tentang penataan yang seimbang. Kain digantung di tempatnya, alat dapur disusun di rak bambu, dan kendi disimpan di tempat teduh agar airnya tetap sejuk. Pada malam-malam tertentu, pejabat kota akan mengundang tamu bukan untuk pesta besar, tetapi untuk duduk bersila bersama, menyantap hidangan pelan-pelan, dan mendengarkan pembacaan naskah. Biasanya, yang dibacakan adalah bagian dari Kakawin Arjuna Wiwiha, atau syair berbahasa Kawi tentang kepemimpinan dan tapa berata. Dan para hadirin akan duduk diam, kepala sedikit tertunduk, bukan karena mengantuk, melainkan karena terhanyut dalam makna yang tak perlu dijelaskan. Arjuna tidak hanya memanah, tetapi juga menahan diri. Kalimat itu diucapkan perlahan, dan hening setelahnya lebih panjang dari bunyi yang mendahuluinya. Sementara itu, di arah barat kota, jalan menuju luar tembok dilalui oleh para musafir yang hendak beristirahat di luar gerbang. Terdapat rumah-rumah kecil tempat peristirahatan, dan warung yang menjual air kelapa muda, serta potongan ubi rebus yang dibungkus daun pisang. Mereka yang duduk di sana adalah orang-orang yang datang dari jauh, pedagang dari Palembang, utusan dari Bali, biksu dari utara, dan penari dari ujung timur pulau. Mereka tidak saling bertanya banyak, cukup saling mengangguk, dan duduk bersama di bawah langit malam yang tak berujung. Suasana di luar tembok kota tidak sesak, tetapi tetap hidup. Ada suara sapi yang ditambatkan, suara genteng yang bergemirisik pelan ketika angin bertiup, dan di kejauhan, suara nyanyian dari sekelompok pengelana yang duduk mengelilingi api kecil. Lagu mereka tidak gaduh.
Ia dinyanyikan pelan, dengan nada minor yang naik dan turun, seperti desir ombak yang menyapa pasir. Dan kamu, ketika kamu ada di sana, akan duduk bersama mereka, memegang cangkir kayu berisi air hangat, melihat cahaya dari dalam tembok kota yang masih menyala samar, dan mendengar satu persatu suara malam datang dan pergi, datang dan pergi. Karena begitulah Majapahit, bahkan dalam hiruk-pikuk kehidupan kotanya, semuanya masih menari dalam ketenangan. Tak ada suara yang terlalu keras, tak ada gerakan yang terlalu cepat. Semuanya seperti gamelan yang tidak pernah dimainkan dengan marah, hanya dengan rasa dan waktu. Bagian 5. Kehidupan spiritual dan agama di Majapahit. Melangkah perlahan ke dalam ruang yang lebih dalam, lebih terikat pada napas yang tak terlihat. Sebuah dunia yang berdiri bukan dari batu, melainkan dari keyakinan yang mengalir seperti sungai abadi. Bayangkan pagi yang belum sepenuhnya tenang, belum sepenuhnya terang. Kabut yang masih menggantung rendah di antara lereng dan lembah, dan embun membasahi dedaunan yang belum diganggu oleh cahaya. Di tengah hening itu, seorang peziarah mulai berjalan. Ia melintasi jalan setapak dari batu andesit. Jalan yang sedikit lembab karena embun malam, dikelilingi rumputan yang tinggi sebatas betis. Tangannya menggenggam bunga kenanga, masih segar, masih harum, dan diletakkan dalam wadah anyaman daun lontar bersama biji beras, beberapa helai rambut alang, dan tetes minyak cendana. Ia berjalan tanpa tergesa, karena di Majapahit, perjalanan menuju candi bukan sekedar perjalanan raga, tetapi juga perjalanan jiwa. Di sepanjang jalan, ia melewati sungai kecil, menyeberang dengan batu-batu besar yang tertanam di aliran air, dan di sana ia berhenti sejenak, membasuh tangan dan wajah, bukan sekedar membersihkan debu, tetapi sebagai bentuk pernyataan bahwa ia datang dengan hati yang bersih. Candi itu terletak di puncak bukit kecil, dikelilingi pohon beringin dan kepuh yang sudah sangat tua. Akar-akarnya menjulur seperti ular batu, yang melilit tanah dengan kesabaran yang tak terbatas. Sesampainya di halaman candi, ia tidak langsung masuk. Ia berdiri diam, memandang bangunan suci yang menjulang pelan ke langit, dan menghela napas panjang. Karena tempat itu bukan hanya susunan batu, tetapi tubuh dari doa-doa yang telah disampaikan ribuan tahun. Di Majapahit, agama tidak hidup dalam suara lantang. Ia hidup dalam bunga yang dipetik sebelum matahari muncul, dalam asap dupa yang mengepul pelan, dalam suara kidung yang dilantunkan dengan nada rendah, seperti air yang mengalir tanpa henti. Hindu dan Buddha berdampingan, seperti dua sisi daun yang sama, satu menghadap matahari, satu menatap bumi, namun saling menyokong. Di satu sisi candi, terdapat Arca Siwa Mahadewa, bermata setengah terpejam dengan tangan yang mengangkat mudra,
seolah memberkati tanpa suara. Di sisi lain, terdapat arca Buddha Amoghasiddhi duduk bersila dengan tenang di atas Padma yang seolah tumbuh dari batu. Dan para peziarah datang dari dua arah, berjalan berdampingan, membawa bunga yang sama, membakar dupa yang sama, dan berdoa dengan batin yang sama-sama ingin kedamaian. Dalam candi, suasananya redup. Dinding batu terasa dingin, dan cahaya hanya datang dari celah kecil di atap. Tapi di sanalah doa menjadi paling murni, karena tak ada yang perlu dilihat, hanya perlu dirasakan. Di bagian dalam, seorang Brahmana duduk bersila. Kepalanya dicukur bersih, pakaiannya putih gading, dan di depannya terletak kendi air, daun lontar, dan tasbih kayu cendana. Ia melantunkan kidung Jawa kuno dengan suara rendah dan bergetar. Setiap suku kata seperti baju kecil yang dilemparkan ke danau tenang, menimbulkan riak yang halus, yang meluas perlahan hingga tak terlihat. Kidung itu tidak bertujuan untuk didengar, tetapi untuk membuka jalan yang menuju dalam diri. Di ruang lain, seorang resi tua berjalan pelan, menyusuri koridor candi sambil membawa pelita. Janggutnya panjang dan putih, matanya teduh, dan langkahnya hampir tak bersuara. Ia tidak memimpin, tidak memerintah, ia hanya menjaga, yaitu menjaga ketenangan yang ada di antara batu dan bayangan. Di lereng gunung yang jauh dari kota, tinggal para pertapa. Mereka membangun pondok dari bambu, tinggal sendiri atau berdua, hidup sendiri dari hasil hutan, bumi, daun muda, air dari embun pagi. Tidak ada perintah untuk bertapa. Tidak ada penghargaan untuk mereka. Mereka tidak dikejar oleh dunia, dan mereka pun tidak mengejarnya. Karena mereka tidak ingin mengubah dunia, mereka hanya ingin mengubah cara memandangnya. Para pertapa duduk berjam-jam dalam diam, kadang dalam gua, kadang di bawah pohon, kadang di atas batu datar yang hangat oleh matahari. Mereka tidak memohon keselamatan. Mereka tidak pula memohon kekuasaan. Mereka hanya belajar untuk melepaskan rasa lapar, rasa takut, dan rasa memiliki. Dalam kesunyian itu mereka menemukan suara, bukan suara dunia, tetapi suara hati, yang mengatakan bahwa hidup bukan untuk memiliki, tetapi untuk mengalir. Bahwa tubuh ini bukan untuk menguasai, melainkan untuk memahami. Bahwa waktu ini bukan untuk dikejar, melainkan untuk ditemani. Sore hari di pelataran candi, cahaya mentari miring ke barat, dan batu-batu tua memantulkan kehangatan yang tersimpan sejak pagi. Bayangan arca memanjang ke tanah, dan angin bertiup dari lereng gunung, membawa bau kering daun kenanga dan rumput yang patah. Di sudut halaman, seorang penjaga candi duduk bersila. Ia bukan pendeta, bukan resi, bukan pertapa. Hanya penjaga yang setiap hari menyapu halaman, membersihkan dedaunan dari altar, dan memastikan pelita tetap menyala saat malam turun. Ia mengenal setiap lekuk batu, setiap retakan pada dinding relief, dan setiap suara burung yang bersarang di atap candi. Ia jarang bicara, tapi semua orang menyapanya dengan hormat, karena mereka tahu
Di balik diamnya, ia membawa sesuatu yang lebih dari sekedar kewajiban. Ia membawa rasa. Ketika tak ada pengunjung, ia sering duduk menghadap timur, menatap kosong ke arah langit yang perlahan menggelap, dan di bibirnya terdengar gumaman, mantra kecil dalam bahasa Jawa kuno yang bukan untuk meminta, tetapi untuk menyatu. Aham Atma Brahma. Diriku adalah bagian dari yang tak terhingga. Itulah keyakinan terdalam orang Majapahit, bahwa hidup tidak berakhir pada kematian dan bahwa yang tampak tidaklah kekal. Tapi apa yang mengalir dalam diri, itulah yang akan terus menjelma, menemukan bentuknya kembali, dalam waktu yang lain, dalam tubuh yang lain, dalam dunia yang lain. Gagasan tentang reinkarnasi bukan sekedar kepercayaan, melainkan cara hidup. Orang-orang tidak merasa tergesa karena mereka tahu hidup tidak habis di satu kali jalan. Mereka tidak terlalu mengejar kemenangan karena tahu segala yang diraih akan dilepaskan juga, dan mereka tidak takut kehilangan karena tahu tiap kehilangan adalah ruang kosong yang menunggu diisi cahaya berikutnya. Di rumah-rumah penduduk, kegiatan keagamaan tidak keras, tidak megah. Tiap pagi atau sore mereka menaruh sesaji kecil di depan pintu. Beberapa helai bunga, setetes air, dan nyala dupa yang mengepul halus, bukan untuk menyenangkan dewa, tetapi sebagai ucapan terima kasih atas satu hari lagi yang boleh dilalui. Kadang-kadang, seorang anak kecil bertanya pada ibunya, "Apa itu yang kau taruh di atas tanah?" Dan sang ibu akan menjawab lembut, "Itu adalah wujud dari hormat karena bumi telah menampung langkah kita." Begitulah cara agama hidup di Majapahit, tidak dengan suara keras, tidak dengan penghakiman, tetapi dengan kehadiran yang lembut, seperti embun di ujung rumput, seperti cahaya bulan yang menembus celah atap jerami. Di malam hari, ketika dunia telah sunyi, para resi dan brahmana duduk dalam semedi. Mereka menyatukan napas mereka dengan napas semesta, mendengarkan suara alam, suara jangkrik, suara daun jatuh, dan suara dalam diri sendiri yang kadang pelan sekali, hampir tak terdengar, tetapi tetap ada. Dan saat mereka membuka mata, mereka tidak menjadi makhluk suci, tidak merasa lebih tinggi, hanya menjadi lebih diam, lebih dalam, dan lebih menyadari bahwa segala hal yang ada adalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar. Dalam satu kidung kuno yang dilantunkan setiap purnama, terdapat bait yang berbunyi, "Hidup ini bagaikan embun pagi yang datang perlahan dan lenyap perlahan. Jangan kejar, jangan tahan, cukup hadir." Dan dengan itulah, orang Majapahit memahami hidup bukan dengan mengejar makna, tetapi dengan menjadi bagian dari makna itu sendiri. Bagian 6. Malam hari di era Majapahit. Malam hari di era Majapahit, tempat waktu melambat, suara mengecil, dan dunia bersiap untuk tidur. Bukan dalam kelelahan, tapi dalam damai. Bayangkan, sore telah usai,
Matahari telah tenggelam sepenuhnya di balik pepohonan kelapa yang tinggi, dan langit berubah menjadi biru gelap yang perlahan membaur menjadi hitam pekat, dengan bintang-bintang yang muncul satu persatu, seperti titik-titik cahaya yang ditaburkan tangan dewa-dewa di atas kanvas langit yang luas. Di desa-desa Majapahit, malam tidak datang dengan lampu terang, tidak dengan suara kendaraan, tidak dengan layar yang menyala. Malam datang dengan angin yang menjadi lebih dingin, dengan aroma kayu terbakar dari dapur-dapur yang mulai meredup, dan dengan bunyi cangkrik, bunyi yang tak pernah tergesa, tak pernah berhenti. Lentera-lentera bambu mulai dinyalakan satu persatu. Sumbunya dicelup dalam minyak kelapa, dan apinya menyala kecil. Tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk memberi cahaya ke sudut-sudut rumah kayu. Di dalam rumah, bayangan bergerak di dinding. Lembut, bergetar pelan mengikuti nyala api. Anak-anak kecil telah membersihkan kaki mereka. Wajah mereka harum oleh air sirih dan daun pandan. Dan mereka duduk bersila di atas tikar pandan yang hangat, menanti sesuatu yang sudah mereka kenal sejak mereka masih digendong. Dongeng sebelum tidur. Orang tua atau kakek nenek duduk di tengah. Suara mereka pelan, kadang berbisik, kadang memanjang seperti lagu, menceritakan kisah yang telah diwariskan dari mulut ke mulut, tentang Gajah Mada yang bersumpah, tentang raksasa yang bisa berubah menjadi kijang, tentang bidadari yang turun dari langit karena mencintai seorang petani biasa. Anak-anak mendengarkan dengan mata terbuka lebar, tapi tanpa kegaduhan, tanpa teriakan, karena mereka tahu bahwa kata-kata bukan untuk diburu, melainkan untuk dirasakan. Di luar rumah, kabut mulai turun. Ia datang seperti napas dingin yang menyapu tanah, membelai batang pisang dan rerumputan. Kabut itu tidak tebal, tetapi cukup untuk membuat udara jadi basah dan senyap. Desa menjadi seperti lukisan kabur, dengan cahaya kuning dari lentera yang memancar samar dari balik anyaman bambu. Di penjuru desa, aroma dupa mulai tercium. Orang-orang menyalakan dupa sebagai penutup hari, sebagai penanda bahwa dunia sudah cukup bekerja dan kini saatnya untuk beristirahat. Aroma cendana, bunga kenanga kering, dan sedikit minyak sereh bercampur dalam asap yang naik melingkar ke langit. Asap itu tidak tergesa, seperti doa yang tak terburu dikabulkan, karena memang tak perlu dikabulkan, cukup didengar saja. Beberapa orang dewasa duduk sebentar di beranda rumah, bersandar pada tiang kayu, menatap langit, dan berbicara pelan. Topik pembicaraan pun ringan, tentang cuaca besok, tentang panen yang akan datang, tentang anak-anak mereka yang tumbuh lebih cepat dari musim. Lalu, satu persatu suara itu menghilang, dan obor pun dipadamkan, lentera ditiup pelan, dan desa masuk ke dalam tidur. Tidur yang dalam, tidur yang tenang, diiringi suara malam yang tidak pernah benar-benar sunyi. Suara katak di rawa, suara daun yang jatuh ke atap, dan kadang suara nyanyian kuno yang samar-samar. Mungkin dari seorang petapa yang duduk di jauh hutan sana, membaca doa untuk dunia yang tak pernah ia tinggalkan. Tak jauh dari rumah-rumah yang sudah hening di pinggir desa, terdapat sebuah surau kecil beratap rumia dan berdinding bambu.
Di dalamnya hanya ada satu pelita, dan seorang lelaki tua duduk bersila di hadapan kitab lontar. Ia tidak membaca dengan suara. Ia tidak membaca dengan suara, hanya menelusuri huruf demi huruf dengan ujung jari, seolah membisikkan isi naskah itu langsung ke dalam hatinya. Ia adalah seorang penulis. Ia mengisi malam dengan menyusun aksara di atas daun lontar, menggores dengan pisau kecil, lalu menghitamkannya dengan jelaga. Ia menulis bukan untuk dibaca banyak orang, tetapi untuk menjaga agar kata tidak hilang. Karena di Majapahit, kata-kata dipercaya mengandung roh. Jika dituliskan dengan hati yang bening, maka ia akan hidup lebih lama dari batu sekalipun. Sementara itu, di rumah-rumah para pengrajin, masih terdengar bunyi samar dari kegiatan malam hari. Seorang pembuat wayang menghaluskan kulit kerbau yang dikeringkan, mengukir pola dengan pahat kecil di bawah cahaya remang yang dilemparkan lentera gantung. Tangannya bekerja dengan sabar, tak peduli waktu, karena setiap tokoh yang ia bentuk, entah itu Bima atau Sinta, perlu dihormati, seperti membentuk kehidupan baru dalam sepotong kulit. Di rumah penenun, seorang penenun bersuara seperti biasanya. Seorang perempuan tua menenun kain dengan pola sederhana, sambil sesekali mendongak keluar jendela, menatap bintang dan tersenyum. Ia tidak sedang terburu menyelesaikan, karena malam panjang dan waktu tidak perlu dikejar. Kain itu akan selesai ketika ia selesai. Dan di tengah desa, di satu rumah yang tertutup rapat, seorang ibu menimang bayi yang baru lahir. Bayi itu belum bisa bicara, belum tahu apa-apa tentang dunia, tapi matanya terbuka, menatap lampu minyak yang menggoyang pelan. Sang ibu bersenandung lagu yang diwariskan dari ibunya, dan dari neneknya, dan dari para ibu sebelum itu. Lagu tentang embun pagi, tentang cahaya bulan, tentang cinta yang tidak pernah meminta balas. Di luar, di jalan tanah yang menghubungkan satu dusun ke dusun lain, kabut mulai naik lebih tebal. Ia menghapus jejak kaki, menyelimuti batang bambu, dan merayap masuk ke celah-celah kayu pagar. Dan siapapun yang berdiri di tengah jalan malam itu akan merasa dunia seperti tidak bergerak. Seperti semua waktu berhenti, tidak ada suara selain napas sendiri. Dan mungkin suara dedaunan yang menyentuh satu sama lain dalam bahasa yang tidak dimengerti manusia. Di sudut desa, di tempat yang lebih sunyi, para pertapa yang hidup dalam pondok sederhana mulai duduk dalam semedi. Mereka telah berpuasa sejak siang dan tidak berbicara dengan siapapun. Dan malam adalah waktu mereka menyatu dengan sunyi. Dalam diam mereka mendengarkan langkah-langkah yang tak terdengar. Bukan langkah manusia, tetapi langkah waktu yang berjalan tanpa kaki dan hadir tanpa wujud. Mereka tidak berdoa dengan kata-kata. Mereka hanya hadir dan membiarkan semesta masuk melalui napas. Om Swasti Astu. Suara itu datang seperti bisikan angin dari balik pohon. Tidak keras, tapi menggetarkan. Dan waktu pun berlalu. Anak-anak yang tadi mendengarkan dongeng kini sudah tertidur.
beberapa menggenggam sisa mainan kayu, beberapa masih tersenyum dalam mimpi. Di atas tubuh mereka diletakkan sarung tipis hasil sentuhan ibu dengan motif awan dan daun. Langit malam menjadi langit mimpi, dan seluruh desa tertidur dalam napas yang seirama, dalam mimpi yang tak saling mengganggu, dalam suasana yang diciptakan bukan oleh kebisingan, tapi oleh keteraturan. Dan kamu, jika kamu ada di sana, mungkin kamu akan berjalan pelan-pelan di jalan desa yang sudah diselimuti kabut, menghampiri jendela rumah yang masih menyala samar, menatap lentera yang sebentar lagi akan padam. Lalu kamu akan duduk di bawah pohon, menatap langit yang semakin dipenuhi bintang, dan membiarkan malam Majapahit membawamu. Perlahan, sangat perlahan, masuk ke dalam dunia sunyi yang penuh cahaya. Karena di Majapahit, malam bukanlah akhir, tetapi awal dari tidur yang dipeluk oleh nyanyian alam. Nyanyian yang tidak punya lirik, tapi punya irama, yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang mau diam. Bagian 7. Penutup. Waktu kembali ke zaman sekarang. Waktu kembali ke zaman sekarang, dengan langkah yang nyaris tanpa suara, dengan napas yang turun perlahan, seperti tirai tipis yang menutup pertunjukan yang telah selesai, bukan dengan tepuk tangan, melainkan dengan diam. Bayangkan, perlahan kamu membuka mata, tapi tidak sepenuhnya. Masih ada sisa kabut di kelopak. Masih ada bayangan samar yang belum ingin pergi. Bayangan tentang lentera di malam hari, tentang aroma dupa dari desa yang hening, tentang suara gamelan yang jauh, sangat jauh, yang mengalun seperti gema dari balik dinding waktu. Majapahit telah memudar, tetapi jejaknya masih ada. Tertinggal bukan di dinding batu dan bangunan, tetapi di dalam dirimu, di antara celah pikiran yang tidak pernah sepenuhnya tidur, di antara ruang hati yang masih menyimpan suara sungai, aroma kenanga, dan desir angin dari ladang yang terbuka. Kamu mungkin tidak lagi duduk di depan candi, tidak berjalan di jalanan tanah yang dipijak kaki tanpa alas, tapi kamu pernah, barangkali untuk sesaat, menghuni tubuh yang lebih sunyi, lebih lembut, dan lebih akrab dengan alam. Dan kini, waktu perlahan membawamu kembali ke ranjangmu, ke ruangmu yang nyata, dengan segala benda yang kamu kenal, dengan suara malam yang berbeda dari zaman dahulu. Namun, dengarkan baik-baik. Masih ada sisa dari Majapahit yang menyelinap bersamamu. Dalam tenang napasmu, ada irama langkah para peziarah. Dalam gelap sekelilingmu, ada cahaya lentera yang dulu menerangi rumah kayu. Dalam letak jantungmu, ada nyanyian sunyi dari zaman yang telah lama berlalu. Semua telah berlalu. Namun, bayangan itu tetap tinggal. Bayangan yang tidak menyergap, tidak menuntut dikenang, tapi hadir, diam-diam, dan menetap. Dan kini kamu tahu bahwa Majapahit bukan hanya kerajaan yang tercatat dalam naskah tua, bukan hanya sekedar nama dalam pelajaran sejarah, melainkan perasaan, suasana, nafas yang hidup di antara diam dan waktu. Dan
ia tinggal dalam ketenangan. Kemudian muncul kembali saat kita cukup hening untuk mendengarkannya. Maka biarkan ia tetap tinggal tanpa perlu dikejar, tanpa harus diingat terus-menerus, karena yang abadi tidak selalu keras suaranya. Kadang ia hanya datang sebagai angin yang lewat dan menyentuh pipi, lalu pergi meninggalkan rasa yang tidak dapat dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan malam pun kembali memelukmu dengan lebih dalam, dengan lebih sunyi, karena kamu baru saja menempuh perjalanan yang tak terlihat, melintasi ratusan tahun dan kembali, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai jiwa yang telah menyentuh sejenak apa yang dulu disebut Majapahit.